Baik, terima kasih Ketua Sidang. Di sini saya akan memaparkan laporan hasil penelitian tentang reintegrasi klien anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Terlebih dahulu kami buat rumusan masalahnya, bagaimana tingkat risiko pengulangan tindak pidana, faktor-faktor klien melakukan tindak pidana, bagaimana perubahan perilaku klien setelah menerima atau menjalani pembinaan di LPKA, bagaimana kelayakan penjamin dan penerimaan masyarakat tentang integrasi klien. Klien atas nama S bin M, perkara pencurian dengan pasal 363, 1, 2, dan 3 dengan nomor register B1 Pemuda 01/2021, nomor putusan pengadilan 21 versus anak 2020, jenis kelamin laki-laki, lama putusan, lama pidana 2 tahun, pendidikan terakhir SD tidak tamat, pekerjaan tidak ada, status perkawinan belum kawin, anak dari pasangan M dan S. Klien anak merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan M dan S yang dilahirkan dengan kondisi normal dengan bantuan bidan dalam proses persalinan normal. Riwayat pertumbuhan fisik, klien sejak lahir dapat tumbuh dengan baik. Klien sejak dilahirkan tidak pernah mengalami gangguan sedikit pun sampai klien berusia di 17 tahun. Perkembangan sosial klien dalam lingkungan keluarga cukup baik. Klien anak menurut sama kedua orang tua, begitupun sebaliknya. Orang tua klien memberi kasih sayang pada anak-anaknya. Riwayat pendidikan klien, kedua orang tua cukup memperhatikan anak-anaknya dan berharap anak-anaknya dapat bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi, namun karena keadaan ekonomi mengakibatkan klien anak putus sekolah. Pendidikan formal, klien termasuk masuk sekolah dasar pada usia 7 tahun dan hanya mampu duduk di bangku kelas 2 SD disebabkan karena faktor biaya atau ekonomi yang kurang. Pendidikan non formal, klien tidak pernah mengikuti pendidikan non formal, sedangkan di lembaga pendidikan anak khusus anak, klien mengikuti banyak pendidikan non formal berupa baca tulis Al-Quran. Riwayat tingkah laku klien adalah bakat dan potensi yang dimiliki klien tidak ada yang dapat dinilai dari perilaku klien. Terus ketaatan dalam menjalani agamanya, klien jarang melaksanakan salat dan tidak fasih dalam membaca Al-Quran. Kebiasaan positif klien membantu orang tua di rumah maupun di kebun. Terkadang dia
membantu orang tua di kebun. Kebiasaan buruk kalian sering keluar malam, minum minuman beralkohol bersama teman, dan banyak bergaul dengan bukan sebayanya. Kalian bergaul dengan orang-orang dewasa sehingga kalian sangat mudah terpengaruh dalam hal perbuatan-perbuatan negatif. Riwayat pelanggaran hukum, kalian baru pertama melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis 2 tahun penjara. Untuk riwayat penggunaan rokok, alkohol maupun obat-obatan, kalian mulai merokok sejak usia 12 tahun dan mengenal minuman beralkohol pada usia 14 tahun. Namun kalian tidak pernah mengonsumsi obat-obatan seperti sabu-sabu maupun obat-obatan lainnya. Adapun relasi dengan keluarga, dalam keluarga, kedua orang tua kalian kurang dalam memberikan pengawasan terhadap anaknya disebabkan kesibukannya dan tidak bisa menjaga atau mengontrol kalian apabila dia keluar rumah, bersama siapa kalian anak apabila di luar bersama temannya, apa yang dilakukan ketika anaknya berada di luar rumah, seperti itu. Terus hubungan relasi dengan masyarakat, hubungan keluarga kalian dengan masyarakat berjalan cukup baik dan tidak ada masalah, hidup rukun, damai dan saling bantu-membantu, menghormati serta selalu terlibat dalam kegiatan lingkungan baik bersifat keagamaan maupun kegiatan sosial masyarakat. Adapun latar belakang tindak pidana ini, kalian melakukan tindak pidana karena terpengaruh oleh orang dewasa, ajakan orang dewasa setelah ia minum banyak alkohol secara berlebihan, sehingga tidak dapat mengontrol diri, atau anak yang masih labil yang dianggap belum bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibat kejahatan ini, korban mengalami kerugian materi maupun korban mengalami banyak kerugian materi. Adapun hasil analisis kami selaku pembimbing kemasyarakatan, selama kalian anak menjalani pidananya di lembaga pembinaan khusus anak, sikap kalian dinilai sangat baik. Ini dibuktikan tidak terdaftarnya kalian anak dalam register HEP, kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana kategori sedang. Akan tetapi dari data pembimbing kemasyarakatan dapatkan waktu mengambil keterangan kalian menunjukkan rasa penyesalan yang besar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Ini juga didukung oleh Bapak selaku penjamin kalian anak yang bersedia lebih mengawasi dan menyadarkan kalian anak apabila mendapatkan pembebasan bersyarat
Bapak klien juga bersedia lebih insentif berkoordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan serta lebih terbuka tentang kelakuan klien apabila di luar nanti. Bapak klien juga mengatakan akan melaporkan kembali ke pihak apabila klien berbuat tindak pidana lagi. Sedangkan kesimpulan yang kami peroleh di sini, kami ada beberapa kesimpulan, yaitu selama menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak, hubungan klien dengan warga binaan lainnya atau anak didik pemasyarakatan berlangsung cukup baik dan erat. Klien anak masuk pada kategori risiko meninggal pengulangan pidana dan ada sejumlah bidang yang perlu diperhatikan untuk mengurangi risiko pengulangan pidana. Terus yang ketiga, perkembangan perilaku klien selama di lembaga pembinaan khusus anak semakin baik. Ini terlihat dari klien yang semakin rajin melaksanakan sholat 5 waktu, yang dulunya waktu di luar sebelum dipidana klien tidak pernah melakukan hal tersebut. Terus keluarga klien serta masyarakat dapat menerima kembali klien apabila mendapatkan pembebasan bersyarat. Tempat pembebasan bersyarat klien sangat layak karena bersama dengan keluarganya sendiri atau bersama penjamin, dan rencana bila mendapatkan pembebasan bersyarat, klien kembali membantu kedua orang tuanya serta akan lebih berhati-hati dalam bergaul. Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang ini, maka kami merekomendasikan pelaksanaan pembebasan bersyarat dengan pertimbangan sebagai berikut. Sikap dan perilaku klien telah berubah menjadi lebih baik. Penjamin siap mengawasi klien dan membantu membimbing klien apabila mendapat pembebasan bersyarat, dan klien sendiri menunjukkan penyesalan yang besar dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Masyarakat juga siap menerima apabila klien mendapat pembebasan bersyarat dan serta selama menunggu proses pembebasan bersyarat agar klien meningkatkan pembinaan pada bidang rohani agar klien semakin berperilaku baik. Demikian hasil laporan Litmas dari saya. Kami buat sebagai salah satu persyaratan bahan pertimbangan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat bagi anak didik pemasyarakatan. Sekian dari saya. Sidang ini saya kembalikan kepada ketua sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.